Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua. Pembawa berita firman pada malam hari ini adalah Bapak Penatua Tommy Tampenawas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di dalam segala hal dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Untuk itu, marilah kita sujud menyembah, memuji dan membesarkan namanya yang kudus dan agung dalam ibadah saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa dalam surga. Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama secara virtual di malam ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, kekuatan, juga iman percaya kami, agar kami tetap setia bersama-Mu. Sertai kami dari permulaan sampai dengan akhirnya ibadah ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11 silih ganti. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 315, Kupuji kuasa Tuhanku.
Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Kalau kita sudah siapkan bacaan kita, terlebih dahulu mari kita bersama satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi hidup kami, hari lepas hari kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami, dan dalam kehidupan sehari-hari kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Saya akan membaca untuk kita semua. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Kurang lebih di tahun 2013 atau 2014, satu waktu saya sedang berada di sebuah taman. Saya sedang duduk dan kemudian ada seorang Yahudi juga duduk di sebelah saya. Awalnya kita ngobrol basa-basi, kemudian ia bertanya, apakah kamu seorang Kristen? Saya bilang, ya. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Saya juga katakan ya. Tapi kemudian ia berkata sesuatu yang membuat saya kaget. Ia bilang seperti ini, Yesus yang kami percaya itu adalah seorang pembohong. Dan ia telah membohongi seluruh dunia dengan ajarannya. Saat itu saya antara mau jawab dan tidak mau jawab. Karena saya berpikir Tuhan itu saja disalib oleh mereka. Dan Paulus juga dikejar-kejar oleh mereka. Gitu. Tapi saya
berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya katakan, itu adalah pemahaman atau keyakinan kamu. Saya punya pemahaman sendiri, punya keyakinan sendiri. Menurut saya sebagai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat. Karena itu tertulis di dalam Yesaya pasal 53. Seketika itu orang Yahudi itu langsung berdiri dan ia pergi. Kenapa? Karena di dalam ajaran Yudaisme atau Yahudi, Yesaya 53 itu tidak mereka tafsirkan. Karena di dalam Yesaya 53, di situ tertulis nubuatan mengenai Yesus Kristus dan penderitaannya. Dan ia menghapus segala dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan Yesaya 53 itu jarang sekali dibahas di dalam kegiatan ibadah orang Yahudi. Itu mereka jauhkan dari penafsiran mereka. Ada juga yang mengatakan, Pak Tommy, apakah orang Yahudi itu percaya kepada Kristus? Saya jawab tidak. Loh kenapa? Kan Yesus lahir, tinggal, berkarya di sana. Saya katakan Yesus saja disalib oleh mereka, karena mereka tidak percaya. Dan kalau mau melihat data sekarang, dari 8 juta populasi orang Yahudi di Israel, hanya sekitar 10.000 sampai 20.000 orang Yahudi yang saat ini menjadi Kristen. Itu artinya tidak sampai 1%, bahkan kurang lebih tidak sampai 1/4% orang Yahudi saat ini di Israel yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan orang atau bangsa Israel mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi bagi Rasul Paulus, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, mau dia berada di lingkungan orang-orang non-Yahudi atau orang Yahudi sekalipun, ia selalu memberitakan atau memberikan kesaksian imannya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Mesias yang telah dibunuh oleh orang Yahudi. Termasuk ketika Rasul Paulus ia datang ke kota Tesalonika. Apa itu kota Tesalonika? Kota Tesalonika adalah kota yang penduduknya orang Yunani. Tapi mereka saat itu hidup di dalam kekuasaan dari bangsa Romawi yang menyembah kepada dewa-dewa, bahkan kaisar mereka anggap seperti dewa yang mereka sembah. Nah, di Tesalonika ada komunitas Yahudi. Ketika Rasul Paulus datang ke Tesalonika, selama 3 sabat atau 3 minggu, Rasul Paulus dia mengajar atau berdebat dengan orang-orang Yahudi di sinagoga. Itu bisa Bapak Ibu Saudara sekalian baca di dalam Kisah Para Rasul 17. Dari 3 minggu Rasul Paulus di Tesalonika dan mengajar kepada orang Yahudi dan juga pada orang-orang Yunani, hanya sedikit orang dari Yahudi yang percaya kepada Kristus. Tapi di sisi lain, lebih banyak lagi orang Yunani yang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Nah, ini membuat orang Yahudi menjadi iri atau marah kepada Rasul Paulus. Mereka berpikiran, ini siapa datang-datang tiba-tiba mau mempertobatkan orang-orang Yahudi menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mereka aniaya, Kristus yang mereka bunuh di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu, saudara sekalian, orang-orang Kristen atau jemaat Kristen yang dibentuk oleh Rasul Paulus di Tesalonika, beberapa orang Yahudi dan juga Yunani, di dalam pelayanan Rasul Paulus 3 minggu di sana, mereka tahu niat jahat dari orang-orang Yahudi. Perbuatan jahat mereka ketika mereka menganiaya orang-orang Kristen di Yudea atau di Israel, saat ini mereka juga mau melakukan hal yang sama ketika mereka berada di Tesalonika. Tapi ketika mereka di Yudea, mereka menganiaya orang Kristen dengan tangan mereka,
Tapi di Tesalonika mereka menggunakan orang lain. Mereka membayar para penjahat atau jawara-jawara di Tesalonika untuk menangkap orang-orang Kristen. Mereka mengetahui niat jahat dari orang-orang Yahudi, sehingga Rasul Paulus diminta untuk meninggalkan Tesalonika, pergi ke kota-kota lainnya. Tapi niat jahat dari orang-orang Yahudi tetap ada. Mereka berusaha menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen, dan mereka melaporkannya ke petinggi-petinggi yang ada di Tesalonika. Mereka menghasut para petinggi di Tesalonika dengan mengatakan, orang-orang Kristen ini tidak lagi menyembah kepada Kaisar Romawi. Mereka tidak takluk lagi, tidak taat lagi kepada Kaisar Romawi sebagai dewa, tapi mereka mempunyai kaisar atau raja yang baru, yaitu Yesus Kristus yang akan datang bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat itu, kalau kita menentang Kaisar Romawi, maka ada konsekuensinya. Properti kita atau rumah harta kita bisa disita. Kalau kita punya usaha, bisa ditutup. Kita bekerja, bisa diberhentikan. Kalau ada yang menjadi Kristen, bisa jadi keluarganya mengasingkan orang tersebut atau tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Atau bisa jadi orang itu yang satu menjadi Kristen dianiaya di jalanan, bahkan yang lebih parah lagi, mereka dapat dieksekusi. Kita tahu bagaimana kehidupan martir di abad-abad pertama, mereka dibunuh, diumpan ke binatang buas menjadi semacam gladiator, dibakar hidup-hidup, dipenggal, bahkan ada juga yang keempat anggota tubuhnya ditarik dengan 4 kuda ke 4 penjuru mata angin sehingga keempat bagian tubuhnya menjadi putus. Kemudian mati secara perlahan-lahan kehabisan darah. Itu yang diperbuat oleh orang Yahudi kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Nah, beberapa waktu kemudian Rasul Paulus ia berada di kota Korintus, masih di Yunani. Kemudian ia mendengar kabar bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika mereka masih bertahan di dalam imannya kepada Kristus. Walaupun banyak hambatan, rintangan, penganiayaan yang mereka terima saat itu. Rasul Paulus katakan, ia ingin sekali pergi menemui jemaat di Tesalonika, tapi iblis menghalangi. Iblis itu maksudnya adalah orang yang ingin berbuat jahat kepada orang-orang Kristen, termasuk juga kepada Rasul Paulus. Sehingga Paulus katakan, jauh di mata, tapi tidak jauh di hati, sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Nah, di dalam suratnya ini, Paulus menuliskan pesan-pesan kepada jemaat di kota Tesalonika. Paulus mau mengangkat topi untuk keberanian dan kegigihan jemaat Kristen di Tesalonika. Walaupun mereka dibentuk oleh Rasul Paulus hanya 3 minggu. Karena kalau kita baca di Kisah pasal 17, Rasul Paulus berada di Tesalonika hanya 3 minggu. Artinya jemaat di Tesalonika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus hanya 3 minggu. Kita bisa bayangkan mereka adalah jemaat yang haus akan firman Tuhan. Hanya 3 minggu dididik oleh Rasul Paulus mengenai iman Kristen, tapi 3 minggu itu adalah iman yang sangat kuat, sangat luar biasa, setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah atau renungan kita pada saat ini?
Pertama, kita bisa lihat dari sisi Rasul Paulus. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia berada, ia selalu memberikan kesaksian imannya. Tidak hanya kepada orang-orang non-Yahudi, tapi juga kepada orang Yahudi. Ada yang pernah berkata, kalau sekarang kan nggak bisa sembarangan kita bersaksi di pinggir jalan, sama seperti Rasul Paulus. Karena ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu ada undang-undangnya. Tapi juga sebenarnya hal yang sama terjadi kepada Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya. Buktinya ia ditolak, bahkan sampai ditangkap dan juga dipenggal, mati akibat dari saksian pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana kita saat ini menjadi saksi Kristen? Ketika ucapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita, itu mencerminkan kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita perkatakan, kita buat, kita lakukan kepada orang-orang yang di sekitar kita, itu juga bisa disebut sebagai memberi kesaksian iman kita kepada Kristus. Ketika orang melihat kita sebagai orang Kristen, mereka akan paham, oh orang Kristen penuh kasih, mengasihi, memaafkan, tidak menendam, dan lain sebagainya yang baik. Mereka akan melihat cerminan Kristus di dalam diri kita. Tanpa kita harus mengajak orang, ayo ikut Kristen, menjadi Kristen. Nah ini sama seperti Bunda Teresa. Ketika ia mengobati orang-orang yang sakit di Kalkuta, orang-orang paling miskin dari orang miskin yang ada di Kalkuta, India, Bunda Teresa tidak pernah mengatakan, ayo menjadi pengikut Kristus. Tapi orang-orang itu yang telah ditolong, mereka melihat kebaikan hati dari Bunda Teresa dan banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pengikut Kristus. Nah di sisi lain kita bisa belajar dari kehidupan orang-orang Kristen di Tesalonika. Banyak hambatan, banyak rintangan, banyak penganiayaan mereka terima, tapi mereka tetap setia memegang iman mereka kepada Kristus. Kalau saya mau ulangi lagi, mereka hanya menerima didikan dari Rasul Paulus hanya 3 minggu. 3 minggu itu iman masih sekolah minggu, Bapak Ibu. Sedangkan kita lahir mengikuti iman orang tua kita, percaya Kristus, mungkin saat ini iman kita sudah bertumbuh belasan atau puluhan tahun. Tapi seringkali dalam realita kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, dan lain sebagainya, seringkali kita menjadi putus asa. Kita menjadi lemah, kita hilang pengharapan. Nah, sekali lagi dari bacaan firman Tuhan saat ini kita mau bercermin dari iman jemaat Kristen di Tesalonika. Bagaimana mereka mempertahankan imannya di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Belajarlah dari kesaksian Rasul Paulus yang selalu memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan juga kita belajar dari kehidupan atau iman yang kuat, ketaatan, kesetiaan dari jemaat mula-mula yang ada di Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita sekalian. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami renungkan ini dapat menjadi pedoman kami hari lepas hari. Ya Bapa, sekarang kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB Betania. Ya Tuhan, berkatilah dari pendeta, para majelis, komisi, serta keenam Pelkat. Berkatilah mereka ya Tuhan, pimpin mereka agar mereka dapat menjalankan pelayanan serta tanggung jawab yang diberikan dengan baik sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah. Ya Tuhan, pimpin sertai mereka serta mampukan mereka dalam menjalankan tugasnya agar bangsa dan negara kami ini tetap terciptanya kerukunan, damai dan aman, serta berkati program vaksin agar berjalan dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami ini bisa pulih dari COVID-19. Ya Bapa, mungkin ada berbagai pergumulan di antara jemaat kami. Ya Tuhan, kiranya kami semakin dimampukan menjalankan keseharian kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita tiba pada pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberikan persembahan dengan hati yang tulus, ikhlas, sambil mengingat pesan Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6. Demikianlah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam dunia dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Oleh kasih-Nya
Jemaat berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau terima dan berkatilah agar pelayanan-Mu Tuhan di dalam segala pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi ini. Dan Tuhan juga memberkati yang sisa ada sama kami agar mencukupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, kita tiba pada Warta Sektor Rabu tanggal 3 Maret 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok pada tanggal 4 Maret 2021 dilaksanakan secara masing-masing setiap pelkatnya. GP, PKP, PKB, dan secara luring. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Tommy Tampenawas dan juga doa syafaat oleh saudari Rizkilia Maharibe. Juga pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania khususnya yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan terkasih, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ritual pada malam hari ini dan melanjutkan ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.